ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah An-Nur, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dimanapun Anda berada. Dan semoga anak-anak Anda dan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, harapan agama, bangsa dan negara. Allahumma amin. Pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini akan mengangkat beberapa topik. Yang pertama-tama adalah tentang pentingnya membelikan mainan untuk anak-anak. Apabila anak-anak kita masih usia kecil, yang mereka masih membutuhkan mainan, maka para orang tua hendaklah memberikan mainan itu untuk anak-anak. Karena dunia anak-anak adalah dunia bermain. Kita tidak bisa menyamakan anak-anak kita dengan kita, karena levelnya berbeda. Level anak-anak dan level orang tua tentu berbeda. Membelikan mainan untuk anak-anak ini adalah merupakan ajaran Islam, dan hal ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Ibunda Aisyah. Ketika itu Ibunda Aisyah masih kecil, beliau bermain-main dengan boneka. Bonekanya waktu itu berbentuk kuda yang ada sayapnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Ibunda Aisyah. "Ya Aisyah, ini apa ini?" Kata Aisyah, "Ini adalah kuda khail." Lalu Rasulullah tanya, "Loh, ini kuda kok ada sayapnya?" Lalu kata Ibunda Aisyah, "Ya, ini adalah kudanya Nabi Sulaiman." Jadi bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah yang waktu itu usianya masih belia, masih suka dengan boneka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui Ibunda Aisyah bermain-main dengan boneka. Karena memang biasanya anak-anak perempuan itu suka bermain-main dengan boneka, dan itu tidak apa-apa. Memang di dalam Islam itu dilarang patung berhala itu dilarang. Kecuali boneka untuk anak-anak itu tidak apa-apa. Itu diantara perkecualiannya itu adalah boneka untuk anak-anak. Biasanya anak wanita suka boneka, tidak apa-apa, dibelikan boneka, boleh, dan itu tidak mengapa. Atau juga mungkin kalau anak laki-laki diberikan mainan-mainan yang sesuai dengan sifat kelaki-lakiannya. Mungkin dibelikan mobil-mobilan, atau mungkin dibelikan senjata, diberikan pistol atau senjata brand dan yang lainnya. Itu tidak mengapa. Ini adalah ajaran Islam. Dibiasakan mereka bermain-main dengan boneka dan permainan-permainan lainnya. Namun demikian, para bapak, para ibu, para pendengar setia yang dicintai, disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketika kita membelikan mainan atau boneka untuk anak-anak, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yaitu hendaklah mainan untuk anak-anak itu adalah mainan yang memotivasi dia.
memotivasi dia untuk tambah semangat, atau juga supaya dia tambah sehat dengan mainan itu, dan mainan-mainan yang bermanfaat. Jadi mainan yang bermanfaat, dengan mainan itu dia terbiasa pikirannya untuk bersikap dewasa, yang merespon kepekaannya kepada sekitarnya, sehingga mainan atau boneka itu membantu pertumbuhan anak-anak sedikit demi sedikit. Kemudian juga ada mainan-mainan yang sangat bagus untuk anak-anak, di antaranya mainan-mainan bongkar pasang. Bongkar pasang yang melatih kecerdasan jiwa anak, menyusun, bagaimana ini disusun, seperti mainan puzzle dan semisalnya. Jadi supaya anak-anak latihan kecerdasan, ini disusun di sini, ini cara menyusunnya begini, ini nyambungnya seperti itu. Lah itu mainan-mainan yang bagus. Jadi pokoknya diusahakan mainan itu bukan sekedar mainan saja tanpa makna, tanpa arti yang sia-sia, tapi hendaklah diusahakan mainan atau boneka anak-anak itu yang membiasakan anak-anak untuk memakai akal pikirannya dan merespon kepekaannya kepada sekitar, sehingga mainan-mainan itu berpengaruh dalam pertumbuhan jiwa anak sedikit demi sedikit. Ini tentang pentingnya mainan untuk anak-anak. Jadi ini termasuk pendidikan dalam Islam. Para orang tua memberikan anak-anak mainan. Atau juga kalau perlu orang tuanya ngajak anak-anak bermain-main ke tempat main-main. Tidak apa-apa, banyak tempat-tempat permainan. Karena memang dunia mereka adalah dunia seperti itu. Diajak ke tempat-tempat bermain, macam-macam lah tempatnya. Yang jelas pokoknya tempat-tempat yang tidak melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menyertainya enggak masalah, kalau perlu orang tuanya juga ikut-ikutan jadi anak-anak. Jadi ketika kumpul anak-anaknya, maka orang tua ngalah, dia turun level menjadi level anak-anak, sehingga ketika kumpul dengan anak-anak itu bisa nyambung. Jadi ini tentang pentingnya permainan atau boneka dan semisalnya untuk anak-anak. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, hendaklah para orang tua itu membantu anak-anak untuk bisa taat kepada orang tuanya. Ini penting. Jadi bukan hanya anak itu memerintahkan, orang tua memerintahkan anak untuk taat. Kamu harus taat kepada orang tua, kamu harus berbakti kepada orang tua. Itu enggak cukup. Tapi orang tua itu membantu anak-anak dengan memberikan fasilitas-fasilitas dan sebab-sebab yang menjadikan anaknya nanti menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berbakti. Jadi orang tua membantu menyediakan fasilitas, sarana, situasi, kondisi, sehingga anak-anak itu di kemudian hari akan menjadi anak-anak yang taat, akan menjadi anak-anak yang berbakti. Ini bantuan dari orang tua ini sangat perlu. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang ayah atau termasuk juga seorang ibu yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi Allah merahmati seorang bapak atau seorang ibu yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi anak perlu dibantu untuk bisa berbakti. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tabrani melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'inu auladakum 'alal birri man syaa'a istakhrajal 'uquqa min waladihi." Bantulah anak-anakmu untuk supaya menjadi anak-anak yang berbakti, karena barang siapa yang menginginkan anaknya supaya mengeluarkan sikap kedurhakaan dari anaknya. Jadi membantu anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan berusaha untuk mengeluarkan sifat durhaka dari anak-anaknya. Jadi orang tua membantu. Maka dari itu di antara rahasia doa di Quran itu kita dianjurkan para anak-anak berdoa untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa dari Quran, gabungan dari dua ayat. Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Rabb, wahai Allah, ampunilah hamba dan kedua ibu bapak hamba.
warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, sebagaimana mereka berdua telah mentarbiyah aku, shaghira, ketika aku kecil. Jadi di antara rahasia doa ini, seorang anak itu menjadi anak yang baik, yang berbakti, yang mendoakan kedua orang tuanya, karena orang tuanya itu mendidiknya. Ya, sebagaimana kedua orang tuaku mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi orang tua mentarbiyah anak-anaknya ketika masih kecil, maka ketika telah besar anak-anak itu mendoakan kedua orang tuanya. Di sini penting sekali para orang tua membantu anak-anak dengan menyediakan fasilitas-fasilitas, memberikan lingkungan-lingkungan yang baik, memberikan suasana-suasana yang mendukung, yang memotivasi anak agar supaya tumbuh kembang menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak cukup hanya diperintahkan, tapi orang tua juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu sang anak untuk di kemudian hari menjadi anak yang berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah hendaklah para orang tua tidak banyak menegur atau bahkan memaki anaknya. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai orang tua itu sering-sering menegur anak, apalagi sampai memaki-maki anak. Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh untuk tidak sering menegur, tidak sering memaki anak-anak. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menegurnya. Rasulullah hanya menegur masalah-masalah yang penting yang kira-kira perlu ditegur. Adapun masalah-masalah yang tidak perlu ditegur dibiarkan. Kenapa demikian? Karena agar supaya teguran kita itu kepada anak-anak bermakna. Jadi kalau orang tua sering negur anaknya, dikit-dikit ditegur, akhirnya teguran kita itu enggak ada artinya lagi di depan dia. Akhirnya kita negur, kita enggak negur, kita marah, kita enggak marah, dianggap sama aja. Anak-anak ya cuek saja, dibiarkan aja. Jadi teguran kita enggak punya makna, teguran kita enggak punya arti. Biarkan anak-anak tumbuh berkembang, biarkan memang dunia anak-anak seperti itu, biarkan. Yang penting pokoknya mereka tidak melakukan hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang bermadarat untuk dia atau untuk orang lain, biarkan anak-anak tumbuh berkembang. Seperti contoh yang paling bagus adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang sholat, beliau sedang sujud. Tiba-tiba cucu beliau yang bernama Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu itu menaiki punggung beliau. Jadi ya istilahnya seperti apa? Seperti orang naik kuda begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan saja. Kalau Rasul biarkan, tidak ditegur, enggak dimarahi, biarkan. Bahkan Rasulullah memperlama sujudnya agar cucunya itu puas. Setelah sang cucu ini puas, dia turun, adiknya namanya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu ganti yang naik punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh beliau dibiarkan sampai puas. Setelah selesai, setelah puas dia turun, baru Rasulullah bangun dari sujudnya. Dan setelah selesai salat beliau enggak marah, dibiarkan. Karena memang itulah dunia anak-anak. Jadi enggak apa-apa, biarkan mereka bermain-main, biarkan mereka berbuat segala macam. Bahkan juga termasuk melakukan hal-hal yang membuat pakaiannya kotor itu tidak masalah. Anak itu harus berani kotor. Misalnya di sekolahan ya, berani kotor itu tidak masalah. Mainan tanah, biarkan tidak masalah, boleh. Nanti kalau kotor pakaian dicuci, kan banyak alat pencuci, sabun-sabun pencuci yang harusnya membersihkan pakaian, dicuci. Atau kalau perlu anak sekolah bawa pakaian dua, kalau yang ini kotor ganti yang ini, tidak apa-apa, biarkan. Biarkan mereka senang, itu adalah dunia mereka. Bahkan di negara-negara maju, di antaranya negara Jepang, itu malah dimotivasi anak-anak. Anak-anak harus berani kotor. Jangan hanya bersih-bersihan, harus berani kotor. Mainan ini, mainan enggak apa-apa. Nanti kalau pakaiannya kotor, diganti lagi dengan yang bagus. Di sini maksudnya kita supaya membiasakan anak itu
berpikiran besar, berjiwa besar, tidak menjadi anak yang minder, tidak menjadi anak yang kecil hati, tidak menjadi anak yang licik. Kemudian juga agar supaya teguran kita itu bermakna. Karena kalau dikit-dikit nanti enggak boleh, nanti kamu jatuh, enggak boleh, nanti kamu gini. Akhirnya anak jadi licik. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Jadi termasuk dalam pendidikan anak dalam Islam, hendaklah para orang tua tidak banyak-banyak menegur anaknya, apalagi memaki anaknya. Menegur itu seperlunya saja, sehingga teguran kita benar-benar bermakna. Apalagi memaki, jangan sampai orang tua memaki anaknya. Karena ketika orang tua memaki anaknya, pada hakikatnya orang tua itu memaki dirinya sendiri. Jadi kalau kita memaki-maki anak kita, itu sama dengan kita memaki-maki diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena anak itu berasal dari kita. Dia keluar dari kita. Dia adalah anak kita. Kalau kita memaki-maki dia, berarti kita maki-maki diri kita sendiri. Siapa dulu bapaknya? Kan istilahnya gitu ya. Ada seorang bapak itu marah-marah kepada anaknya, dicaci maki anaknya. Anaknya hanya menjawab, siapa dulu dong ayahnya? Ayahnya enggak bisa bilang, ya siapa ayahnya? Saya kan hasil dari pendidikan ayah dan pendidikan ibu. Jadi enggak usah menjadi maki anak. Menegur seperlunya, kadang-kadang pada waktu tertentu sehingga teguran kita bermakna. Karena kalau sering-sering menegur, tiap waktu ditegur, maka teguran kita enggak ada maknanya lagi. Dan oleh anak dicuekin saja. Enggak masalah, sama dengan kita negur atau tidak, sama dengan kita marah atau tidak, dianggap oleh mereka sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pendengar yang dicintai, dikasihi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting pula permasalahan yang keempat pada pagi hari ini adalah memberikan cerita-cerita yang baik kepada anak. Memberikan cerita-cerita yang baik kepada anak. Cerita ini perlu. Cerita ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama pada jiwa anak-anak. Menyebabkan jiwanya terasah, pikirannya semakin tajam dengan adanya cerita-cerita itu dan berpengaruh dalam kehidupan sang anak tersebut. Demikian pula para ulama salafus soleh mengatakan al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala yuthabbitullahu biha quluba awliya'ih. Kisah-kisah itu adalah tentara di antara tentara-tentara Allah yang Allah menjadikan hati kekasih-kekasihnya menjadi teguh dengan kisah-kisah itu. Jadi para ulama mengatakan bahwa kisah, cerita-cerita, tentu saja cerita yang benar itu sama dengan tentara Allah. Seakan-akan cerita adalah pasukan-pasukan Allah. Karena dengan cerita itu hati menjadi teguh, hati menjadi kuat, hati menjadi istiqamah. Kemudian para ulama itu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Hud. Surat Hud, surat ke-11 ayat nomor 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa kisah-kisah itu bisa menjadikan hati seseorang itu teguh, hatinya kuat dengan cerita. Dikasih cerita-cerita yang baik. Kemudian juga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan al-hikayatu 'anil ulama'i wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum. Cerita-cerita tentang para ulama, tentang kebaikan-kebaikan para ulama itu lebih saya sukai daripada banyak permasalahan fikih. Karena cerita-cerita itu adalah adab suatu kaum. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Yusuf ayat nomor 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi perlu anak-anak diberi cerita-cerita yang bagus. Kita pilih cerita-cerita. Tentu cerita yang paling bagus adalah cerita tentang para nabi. Berarti di sini para orang tua ya harus belajar tentang cerita-cerita itu. Kita ambil sisi-sisi dari kisah para nabi itu yang bisa dijadikan pelajaran oleh anak-anak.
Misalnya kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, kita ambil di sana tentang dua putra beliau yang dikenal dengan nama Qabil dan Habil ya, terkenalnya namanya itu Qabil dan Habil. Ceritakan kepada anak-anak bagaimana saudara itu harus bersikap, jangan saling iri, jangan saling dengki. Beri ceritanya. Kemudian juga misalnya kisah tentang Nabi Nuh, ceritakan. Yang diambil di antaranya kisah tentang Nabi Nuh itu bahaya syirik, bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang kalau menyekutukan Allah nanti dia akan binasa. Terus cerita-cerita para nabi. Dan yang paling banyak tentu saja adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau juga kisah Nabi Ibrahim sangat menarik. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim yang berbakti kepada orang tuanya, yang selalu menasehati orang tuanya untuk tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kemudian juga bagaimana keberanian Nabi Ibrahim ketika memberantas kesyirikan dengan menghancurkan patung-patung yang ada. Kemudian juga tentang kesabaran Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud dengan api, tapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah beliau dengan putranya Ismail, kisah penyembelihan dan yang lainnya. Tentu saja kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Sirah Nabi, bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana tumbuhnya Nabi, bagaimana masa kecil beliau ketika beliau menggembala kambing, bagaimana ketika beliau yatim, terus seperti itu. Jadi membantu anak-anak, mendidik anak-anak dengan memberikan cerita-cerita yang baik, tentu saja cerita-cerita yang benar. Ini sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan anak agama Islam. Dan buku yang paling bagus, buku-buku masalah cerita adalah cerita-cerita Islami. Kalau buku sirah itu buku yang bagus ya, buku Rohikul Maktum yang kemarin juga telah dijelaskan agar supaya dimiliki, yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Penerbitnya yang bagus itu penerbit Darul Haq. Itu dibaca ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i itu, bagaimana sejarah hidup beliau, bagaimana menuntut ilmunya beliau. Imam Syafi'i umur 10 tahun atau bahkan sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini memotivasi kepada anak-anak kita untuk rajin membaca Al-Quran. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai, meridhai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Inilah 4 materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama-tama adalah tentang pentingnya para orang tua membelikan mainan dan boneka untuk anak-anak yang bermanfaat, yang melatih pikiran anak-anak dan melatih kepekaan anak-anak terhadap sekitarnya. Terutama adalah mainan-mainan yang mengandung unsur menyusun, menyambung dan semisalnya. Kemudian yang kedua, hendaklah para orang tua membantu anak-anak menyediakan fasilitas-fasilitas, memberikan situasi dan kondisi, memberikan lingkungan-lingkungan yang membantu anak-anak untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian permasalahan yang ketiga, hendaklah para orang tua tidak banyak-banyak menegur anak, tidak sering-sering menegur anak, agar supaya teguran itu menjadi teguran yang bermakna bagi anak-anak. Apalagi memaki, jangan sekali-kali para orang tua memaki anak. Karena orang tua yang memaki anak sama dengan orang tua itu memaki dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pentingnya membacakan cerita-cerita untuk anak-anak. Karena cerita-cerita ini sangat besar pengaruhnya pada jiwa anak-anak. Cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para sahabat. Kemudian juga cerita-cerita tentang orang-orang soleh, baik yang dahulu ataupun yang zaman sekarang. Inilah materi pembuka dari saya, dan insyaallah sebentar lagi akan disambung dengan pertanyaan, insyaallah. Baik, demikian mitra pendengar setia Radio Islamiyah, ikhwan fillah azakumullah. Materi yang telah disampaikan oleh Abdullah Saladromi tentang 4 topik yang sudah disampaikan tadi.
Dan kami saat ini masih mengundang Anda untuk bisa gabung dengan kami, majukan pertanyaan barangkali di 085243244888. Semoga nanti apa yang Anda ajukan, yang Anda tanyakan di sini bisa diberikan solusi yang terbaik oleh Ustaz Abdullah Shaleh Hadromi. Dan saat ini mitra pendengar sudah ada beberapa SMS yang sudah masuk di 085243248888. Dan SMS pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang alim, bagaimana sikap anak yang ditelantarkan ibunya sedangkan sang ayah tidak mengakui sebagai anaknya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sikap anak yang diterlantarkan oleh ibunya sedangkan ayahnya tidak mengakui sebagai anaknya? Nah, ini perlu ditanyakan lagi nih, kenapa ibunya kok menelantarkan, sebabnya apa? Kemudian juga mengapa ayahnya tidak mengakuinya? Ini juga saya perlu tahu dulu apa sebabnya. Jadi mohon dijelaskan lagi, kenapa sang ibu kok sampai menelantarkan anaknya dan kenapa sang ayah tidak mengakui dia sebagai anaknya? Ini perlu dicari sebabnya dulu, karena saya nggak bisa jawab kalau belum tahu sebabnya. Yang jelas kalau memang dia benar-benar sebagai anak, lalu kemudian diterlantarkan oleh ibu, enggak diakui oleh bapak, ya kalau secara syar'i bapak dan ibunya sudah melakukan suatu kesalahan besar. Dia telah menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan besar. Dia menyia-nyiakan amanat yang diberikan Allah, disia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah bagi seorang itu suatu dosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi menelantarkan, tidak memberi nafkah, tidak memberi perhatian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau secara syar'i, secara agama, bapak dan ibu wajib memperhatikan anaknya, memberikan sandang, pangan, papan, memberikan perhatian, pendidikan agama yang benar, seperti itu. Jadi mungkin perlu dijelaskan lagi kenapa ibunya sampai menelantarkan dan kenapa ayahnya sampai tidak mengakui. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz barakallahu fiik. Kemarahan orang tua yang tidak terkontrol atau memukul yang menyakiti di masa kecil membekas hingga dewasa, sehingga sikapnya pada orang tua sangat berani. Apa nasihat bagi sang anak yang tepat agar sikapnya berubah? Makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Jadi ada mungkin sebagian orang tua yang sikapnya kepada anak itu keras, kasar, sampai memukul anaknya. Sehingga anak itu ketika masih kecil dipukul, dia ingat terus. Sampai besar dia ingat terus bahwa dia pernah dipukul oleh orang tuanya. Sehingga dia sakit hati kepada orang tuanya. Sehingga berani kepada orang tua. Itu bagaimana sekarang caranya? Ya perlu ditegaskan kepada anak itu, diterangkan bahwa sudahlah, tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu. Dianggap saja itu sudah berlalu, sekarang buka aja lembaran putih. Mungkin dulu orang tuanya enggak ngerti bahwa itu adalah suatu kesalahan. Dan enggak ada gunanya anak melawan bapak, enggak ada gunanya. Dari segi agama anak itu kalah kalau melawan orang tuanya. Kemudian juga perlu diberitahukan kepada anak itu, kalau dia ingin hidup bahagia, hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Enggak usah balas dendam seperti itu. Yang sudah biar berlalu, enggak usah diingat-ingat. Namun demikian, ini juga pelajaran bagi kita para orang tua. Jadi anak kecil yang menurut kita mungkin enggak ngerti apa-apa, ternyata mereka itu ngerti apa-apa. Bahkan anak-anak kecil yang mungkin kita bersikap kasar kepada dia, keras atau mukul, itu dia ingat. Sampai besar pun dia ingat. Ini orang yang dulu pernah mukul saya. Ini orang yang dulu jahat kepada saya. Dia ingat. Maka dari itu kita hati-hati bersikap kepada anak-anak. Perlu kita sangat hati-hati ketika bersikap kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu durhaka kepada kita.
Durhaka kepada kita karena sikap kita yang berlebih-lebihan dan tidak terkontrol ketika mereka masih kecil dahulu. Ya, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah membelikan anak boneka singa? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boneka untuk anak-anak itu boleh ya, walaupun makhluk hidup boleh. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang waktu itu bermain mainan dengan kuda-kudaan yang ada sayapnya, Rasulullah membiarkan, Rasulullah menyetujui. Dan para ulama mengatakan ini perkecualian. Jadi boneka itu boleh, tapi untuk mainan ya, boneka singa-singaan boleh, tidak apa-apa. Atau misalnya boneka yang lainnya, boneka biasanya itu seperti boneka Hello Kitty dan yang lainnya. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa untuk mainan anak-anak, tidak masalah. Namun kalau bisa diusahakan boneka itu tidak mirip betul dengan makhluk Allah. Karena ada boneka-boneka yang sangat mirip dengan manusia betulan, sehingga dikhawatirkan nanti dia itu termasuk dalam menyerupai ciptaan Allah. Contohnya seperti boneka Barbie itu kan banyak boneka Barbie, itu sangat mirip sekali. Kalau bisa diusahakan yang tidak seperti itu. Boneka-boneka yang biasa aja, yang tidak amat sangat mirip dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi boneka ini adalah perkecualian untuk anak-anak, tidak apa-apa. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang kami hormati, saya punya ibu tiri. Bagaimana cara memuliakannya? Hubungannya, doanya kepada menantunya, kepada anaknya kadang gampang marah dan sebaliknya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi mengenai ibu tiri ya, walaupun bukan ibu sendiri, kita tetap berbakti. Jadi di samping berbakti kepada ibu sendiri, ibu kandung, juga berbakti kepada ibu tiri. Berbakti ya dimuliakan, ya dihormati, cara ngomongnya yang sopan, tidak bersikap kasar kepada dia. Tetap mendoakan juga, doakan ibu tiri. Dan doa itu sampai. Doa sesama muslim itu sampai. Apalagi kita mendoakan orang-orang yang mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka. Istilahnya itu ad-doa fi dhahril ghaib. Kita mendoakan seseorang ketika orang itu enggak tahu kalau kita mendoakan dia. Nah, itu bagus sekali. Seandainya ibu tirinya itu gampang marah seperti itu, ya memang itulah manusia, inilah dunia. Ada orang yang pemarah, ada orang yang penyabar. Dan kita enggak usah membalas kemarahan dengan kemarahan. Karena kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi tetap berbuat baik kepada dia, tidak bersikap kasar, tetap sopan, tetap akhlak, tetap mendoakan. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara mengarahkan anak-anak yang sangat hiperaktif hingga sering melakukan hal-hal yang akan membahayakan dirinya? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya anaknya itu hiperaktif ya, jadi sudah tidur di luar batas kewajaran, seperti anak-anak yang mungkin kena penyakit autis, di luar kewajaran, maka ya di sini orang tua perlu perhatiannya lebih lagi, karena memang dia itu istilahnya di luar kenormalan. Jadi perlu diperhatikan lagi. Dan tentu kalau dia melakukan hal-hal yang membahayakan harus dilarang. Jadi seperti anak yang hiperaktif atau mungkin juga anak yang autis itu perlu perhatian khusus dari orang tuanya. Perlu perhatian khusus. Kalau seandainya orang tua itu mempunyai kelebihan uang, maka alangkah baiknya kalau meminta bantuan kepada seseorang, baby sister atau yang lainnya untuk memperhatikan anak itu dalam hari-harinya. Tentu saja dipilihkan baby sister yang islami. Yang islami, yang mengajarkan kepada anak-anak itu akhlak-akhlak islami. Jadi anak hiperaktif itu butuh perhatian khusus dari orang tua dan juga butuh kesabaran khusus dari orang tua. Kemudian kalau hendak melakukan hal yang membahayakan tidak bisa didiamkan, harus diarahkan. Ini adalah membahayakan dengan cara yang terbaik. Dan juga jangan lupa doa. Doa itu ada pengaruh. Terus doakan sambil dipandang, didoakan anak-anak itu. Doa mempunyai kekuatan. Doa yang ikhlas, apalagi dari seorang bapak, seorang ibu untuk anaknya, itu nyambung sekali. Karena anak itu berasal dari bapak dan ibu, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kapan orang tua boleh memukul anak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua memukul anak itu baru diperbolehkan kalau anak sudah umur 10 tahun. 10 tahun, di bawah 10 tahun itu masih belum boleh dipukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 dan pukul anak-anakmu kalau tidak mau sholat ketika umur 10. Dan pukulan ini pun bukan pukulan untuk dendam, untuk emosi, bukan. Ini pukulan mendidik. Pukulan yang mendidik yang tidak sampai menimbulkan bekas. Kemudian pukulan ini bukan diarahkan ke wajah. Jadi kalau sudah usia 10 itu tidak apa-apa nanti dipukul. Dengan catatan pukulannya pukulan yang bertujuan mendidik, bukan di wajah dan tidak menimbulkan bekas. Karena kalau anak masih kecil 3 tahun, 2 tahun enggak ada artinya dipukul, 5 tahun juga enggak ada artinya dipukul, masih enggak paham dia. Enggak paham dia. Akhirnya justru nanti malah salah paham, menjadi anak yang minder, anak yang penakut karena dia itu dipukul. Jadi itulah tentang kapan orang tua boleh memukul anak. Kalau kita menurut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru dibolehkan ketika umur anak itu 10 tahun. Dan itu pun pukulan-pukulan yang mendidik, tidak di wajah dan tidak melukai pukulan itu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang suka menegur anaknya hingga anak tersebut merasa ruang geraknya dibatasi? Walau si anak sudah dewasa dan sudah menikah, tetapi orang tua merasa si anak masih kecil. Hingga keputusan yang dibuat oleh si anak selalu ditolak dan pendapatnya tidak pernah diterima. Sehingga si anak merasa tertekan. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada sebagian orang tua yang suka menegur anaknya sehingga anak itu benar-benar terbatasi ruang geraknya. Bahkan anak sudah dewasa, sudah menikah, terus orang tuanya selalu intervensi. Sehingga anak ini ya maaf bisa otaknya tumpul, enggak jalan otaknya. Padahal orang tua yang baik itu membiasakan anak untuk memutar otaknya. Ini yang baik. Jadi istilahnya itu kita tidak memberi kepada anak itu ikan, tapi kita memberi kepada anak itu pancing. Karena kalau kita memberi ikan kepada anak itu nanti otaknya enggak jalan. Tapi anak kita beri pancing, ini kamu saya beri pancing, kamu cari ikan sendiri. Nah itu bagus. Jadi orang tua kalau selalu intervensi kepada anaknya, ini diatur orang tua, ini dikhawatiri, orang tuanya selalu takut, orang tuanya selalu, anak-anak tumpul otaknya enggak bisa apa-apa, enggak jalan. Akhirnya dia merasa buat apa saya mikir, saya dipikir orang tua saya pasrah aja ke orang tua saya. Itu enggak mendidik. Itu untuk masa depan anak enggak bagus. Apalagi nanti kalau orang tuanya meninggal, anaknya jadi anak yang bodoh, enggak bisa apa-apa. Maka dari itu perlu kita para orang tua membiasakan anak untuk hidup mandiri, untuk bisa memutar otaknya sehingga anak itu tahu mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat, apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia persiapkan untuk masa depannya, untuk keluarganya, untuk rumah tangganya. Itu perlu sekali. Jadi dalam Islam orang tua tidak boleh terlalu banyak intervensi kepada anak. Orang tua itu mengarahkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Itu orang tua wajib. Kemudian juga memberikan pendidikan yang benar, pendidikan agama, memberikan sandang, pangan, papan, seperti itu. Dan orang tua itu enggak bisa ingin anaknya sama dengan dia, enggak bisa, enggak mungkin. Karena masanya lain. Masa kita dengan masa anak-anak kita enggak ketemu, enggak nyambung. Anak kita itu hidup pada masa yang tidak sama dengan masa kita. Kita yang kelahiran tahun 70-an tidak sama dengan anak-anak yang lahir tahun 2000-an, enggak sama. Jadi orang tua yang baik itu bukanlah orang tua yang ingin anaknya menjadi seperti dia, wataknya, tabiatnya, enggak bisa. Mungkin kalau kesolehannya silahkan anak diajarkan menjadi anak yang soleh, itu bagus sekali. Jadi kesimpulannya, marilah kita didik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang mandiri, yang siap memutar otaknya,
dan memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan bermadarat untuk dia dan keluarganya sampai masa depan nanti. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, sampai usia berapa anak tiri boleh salaman juga berakrab-akrab dengan ayah tirinya? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak tiri ya, bersalaman dengan ayah tirinya. Ini maksudnya bagaimana? Ini perlu penjelasan lagi. Yang dimaksud anak tiri ini bagaimana? Kalau memang ini seorang perempuan punya anak, kemudian bapak anak itu meninggal dunia, lalu ibunya nikah lagi dengan seorang laki-laki, kemudian hubungan suami istri dengan laki-laki itu, maka anak itu adalah anak mereka berdua. Jadi walaupun istilah kita itu anak tiri, tapi kalau menurut syar'i itu adalah sudah mahram. Karena antara ayah tiri ini yang sudah kumpul dengan ibunya itu enggak boleh nikah dengan anak dari istrinya itu selama-lamanya. Kalau memang yang dimaksud adalah seperti itu, maka itu tidak apa-apa, salaman itu mahram. Itu mahram, tidak apa-apa salaman. Hanya saja dihindari hal-hal yang kira-kira dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Dihindari hal-hal yang kira-kira di kemudian hari bisa menimbulkan fitnah, itu dihindari. Jadi sekali lagi, kalau yang dimaksud ayah tiri di sini adalah suaminya ibu yang sudah kumpul dengan ibu, sudah hubungan suami istri, itu menjadi ayah daripada anak ibu-ibu itu, ayah tiri. Dan salaman boleh, tidak apa-apa. Karena laki-laki itu enggak boleh nikah dengan anak istrinya yang perempuan selama-lamanya. Jadi itu jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika anak terus-terusan minta mainan, padahal sudah dibelikan mainan, tapi suatu saat minta lagi yang baru? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itu anak-anak sama dengan kita dulu ketika kecil. Kita dulu ketika kecil yang gitu. Jadi kita maunya beli mainan, nanti minta dibelikan lagi, ya tidak apa-apa, wajar itu. Wajar sekali. Yang jelas tentu saja dengan memperhatikan keadaan ekonomi kedua orang tuanya. Kalau ada lebih tidak apa-apa, belikan mainan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa walaupun mainannya di rumah banyak. Kalau seandainya mainan-mainan yang lama itu sudah enggak dipakai, bisa diberikan kepada orang lain, beli yang baru, ini berikan ke orang lain, beli lagi yang enggak masalah. Enggak masalah, yang penting pokok tidak ada unsur berlebih-lebihan. Tidak ada unsur israf berlebih-lebihan. Dan ini tentu saja relatif, tergantung keadaan perekonomian keluarga, tergantung status sosial. Jadi enggak apa-apa anak-anak minta mainan, enggak apa-apa, wajar. Yang penting pokoknya tidak ada unsur berlebih-lebihan, tidak ada unsur israf, tidak ada unsur mubadir. Jadi tidak apa-apa anak-anak dibelikan mainan, minta terus tidak apa-apa. Memang anak itu begitu. Jadi dia sudah punya mobil-mobilan, nanti lihat lagi kepingin mobil-mobil, tidak apa-apa, belikan, silahkan. Sambil diajarkan kepada anak-anak itu untuk menjaga mainannya. Jangan sampai sekarang beli mobil langsung dibanting rusak minta beli lagi. Ya, diajarkan jangan. Nanti kalau mobil itu kamu rusakkan, kamu tidak saya belikan lagi, ya gitu. Sehingga anak-anak itu juga belajar untuk menjaga barang-barangnya, untuk tidak merusakkannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz, ini uhibbuka fillah. Bagaimana contoh konkret maksud dari orang tua harus memfasilitasi anak untuk menjadi anak yang berbakti? Jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara memfasilitasi anak, contoh konkretnya supaya anak itu menjadi anak-anak yang berbakti. Ya caranya misalnya di rumah itu diusahakan anak-anak untuk tidak menonton acara-acara televisi yang bisa merusak dia. Nah, ini juga perlu. Karena kita semua punya televisi. Yang mana televisi itu acaranya macam-macam. Ada yang banyak yang enggak baik. Jangan sampai nanti anak kita menonton acara-acara itu. Karena kalau anak kita menonton acara-acara itu, maka anak itu akan belajar.
belajar cara berpakaian enggak syar'i, belajar cara berpacaran, belajar cara mencium lawan jenis yang bukan mahram, belajar dan yang lain-lainnya, belajar berbuat jahat. Kalau melihat film-film yang mengarah kepada anarkis, kekejian, kekejaman itu. Kemudian juga anak-anak itu dipilihkan teman. Jadi ini merupakan fasilitas, diberi suasana, lingkungan, pilihkan teman. Pilihkan teman, ini teman, kamu bertemanlah dengan dia, kamu jangan berteman dengan dia. Kemudian juga kalau perlu pula anak-anak diberikan VCD yang bermanfaat. Jadi kita beli alternatif. Kita melarang anak kita nonton televisi, kamu tidak boleh nonton acara ini. Kita beri alternatif. Nah, ini kamu tonton, belikan VCD yang bagus, VCD untuk anak-anak, VCD yang islami, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh konkret orang tua yang memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk di kemudian hari menjadi anak-anak yang berbakti, dan mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang berbakti, dan juga Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan agar kita bisa memfasilitasi anak-anak kita sesuai dengan yang diharapkan oleh syariat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa boleh membelikan mainan gerabah atau seperti patung hewan-hewan? Apakah boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah ini kalau kita kembali kepada hadisnya Ibunda Aisyah yang bermainan kuda-kudaan, para ulama mengatakan boleh. Para ulama itu mengatakan boleh boneka untuk anak-anak walaupun berbentuk makhluk hidup. Seperti hewan-hewan, seperti kuda-kudaan, itu tidak apa-apa, perkecualian. Sekali lagi ini adalah perkecualian untuk mainan anak-anak. Bukan untuk hiasan di rumah, bukan untuk dipajang di rumah, bukan. Tapi untuk mainan anak-anak, seperlunya saja untuk mainan anak-anak. Jadi memang itu adalah perkecualian. Sebagian ulama yang lain menyarankan kalau bisa wajahnya itu tidak dijadikan wajahnya begitu utuh. Jadi wajahnya diusahakan supaya tidak benar-benar menyerupai wajahnya makhluk hidup. Itu sebagian mengatakan gitu. Sebagian mengatakan tidak masalah. Yang penting pokok untuk mainan anak-anak boneka tidak masalah. Walaupun berbentuk makhluk hidup dengan dalil hadisnya tentang Ibunda Aisyah tadi itu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang dihormati Allah, apakah firasat ibu tentang baik buruknya sesuatu pada anaknya bisa dipercaya? Masalahnya ibu mengetahui bahwa pilihan ini baik dan itu jangan. Ana jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai firasat ya, mengenai firasat. Memang dalam Islam itu ada yang namanya firasat. Kita punya perasaan yang tajam. Itu memang ada. Bahkan dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanduru binurillah." Takutlah kamu akan firasat seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firasat ini sesuatu yang belum pasti, enggak boleh diceritakan. Enggak boleh diceritakan. Ya, boleh saja orang tua mengatakan lakukan ini mudah-mudahan baik bagimu. Ini jangan karena ini saya khawatir enggak baik. Ya enggak apa-apa, diikuti aja, mudah-mudahan orang tua itu lebih tahu dari kita tentang masalah itu. Adapun mengenai firasat, memang firasat dalam Islam itu ada, hanya firasat itu enggak boleh diceritakan. Kenapa enggak boleh diceritakan? Karena belum terjadi dan kita enggak tahu benar tidaknya. Karena kalau kita cerita firasat kita, nanti kita jadi tukang ramal. Saya punya firasat begini, kita jadi tukang ramal akhirnya. Jadi firasat enggak boleh diceritakan. Setelah terjadi baru terbukti, oh ternyata firasat saya benar. Seperti itu. Mengenai pilihan ibu, pilihan bapak, ya kalau memang itu pilihan yang syar'i atau enggak melanggar dari syariat, diikuti saja. Dan itu juga termasuk bakti kepada mereka berdua. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Ustadz, aku mau tanya, saya punya anak autis, bisa sembuh total jadi normal supaya dijelaskan. Iya. Jadi jangan khawatir ya, semua penyakit itu ada obatnya. Tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala shifaan, 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu." Tiadalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Hanya saja ada orang yang tahu obat itu, ada orang yang tidak tahu obat itu. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Termasuk anak yang autis, insyaallah kalau orang tuanya itu telaten, sabar, tabah menanganinya, insyaallah bisa sembuh, jangan khawatir. Insyaallah bisa sembuh. Ada sebagian anak yang mula-mula autis tapi orang tuanya dengan penuh kesabaran mendidiknya, mentarbiyahnya. Kemudian juga dengan berdoa, selalu berharap kepada Allah dengan upaya-upaya, sembuh anaknya. Jadi jangan khawatir. Pokoknya jangan lupa doa. Kalau malam bangun tahajud, ya Allah sembuhkan anakku ya Allah, begitu. Dan harus mempunyai kesabaran yang lebih. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan yang total dan tidak meninggalkan sakit lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang wanita yang sedang hamil. Setiap hari saya bacakan Al-Quran dan amalan-amalan sunnah lainnya. Itu apakah pengaruh pada anak saya kelak? Jazakumullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jadi memang benar ya, ketika seorang ibu itu hamil, itu membaca Quran, mengamalkan sunnah-sunnah, doa-doa, itu memang berpengaruh kepada anaknya. Karena janin dalam perut ibu itu ada faktor kejiwaan dengan jiwa sang ibu. Jadi kalau ibu itu membaca Quran sambil juga diniatkan mudah-mudahan didengarkan oleh janin yang dalam perutnya, mudah-mudahan berpengaruh. Itu tidak apa-apa, dibaca bagus sekali. Dan itu juga secara syar'i pun itu ada pengaruhnya. Dan kemudian juga secara medis juga ada pengaruhnya secara kejiwaan. Jadi memang itulah yang dianjurkan. Dan kenapa anak-anak zaman dahulu itu kecil-kecil sudah hafal Quran? Umur 7 hafal Quran, umur 10 hafal Quran. Kenapa? Ya karena itu. Karena mulai dalam kandungan orang tua sudah membiasakan diperdengarkan Al-Quran. Ketika lahir juga dibiasakan diperdengarkan Al-Quran. Sehingga anak-anak itu menjadi mudah menghafalkan Al-Quran. Jadi itu banyak pengaruhnya. Silakan terutama doa-doa untuk janin yang dalam perut, supaya ketika lahir menjadi anak yang baik, yang normal, yang sempurna, dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang diberkahi Allah, apa benar dengan memperdengarkan kaset murotal Al-Quran mulai bayi membantu tingkah laku yang baik kelak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benar sekali ya, benar sekali. Karena baru-baru ini ada penelitian yang mengatakan supaya anak kecil itu dibiasakan mendengar musik, mendengar lagu-lagu, mendengar orkestra dan semisalnya. Ini tentu saja enggak benar. Ini cara pendidikan yang tidak islami. Kita punya cara sendiri. Caranya adalah diperdengarkan Al-Quran murattal. Ya pilih kaset-kaset yang sesuai dengan kejiwaan anak. Kalau kita mau yang ngajinya lembut-lembut, itu kasetnya Syekh Al-Matrud yang lembut sekali seperti itu, atau Syekh Musyari Rasid dan yang lainnya. Jadi itu memang berpengaruh dalam jiwa anak, tapi tentu saja tidak cukup hanya dengan memperdengarkan Al-Quran, tapi juga diberi pendidikan. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab pada pertemuan pagi hari ini, dan insyaallah besok hari Kamis kita mengkaji tentang keluarga sakinah. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrhum. اللهم ارزق أولادنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة. اللهم اشفهم وعافهم. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك. واجعلهم بارين للوالدين واصلين للأرحام.
Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami, jagalah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala bala, musibah dan bencana. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat walafiat, selamat, sejahtera. Jadikan mereka teguh dan istiqamah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung tali silaturahim. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, tunjukilah mereka ke jalan-Mu yang lurus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Ya Rabb kami, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Hafidhu ya Hafid, wahai yang maha menjaga, wahai yang maha memelihara, jagalah anak-anak kami. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Astaudi'ullah, astaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wadai'uh. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Sungguh titipan-titipan yang ada padamu tidak akan kau sia-siakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.